Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Mustafa, NIM 192131107. Prodi Hukum Pidana Islam. Materi Qawaid Fiqhiyah Jinayah. Di sini saya akan menjawab soal-soal UAS materi Qawaid Fiqhiyah Jinayah. Soal yang pertama yaitu tentang sebutkan kaidah-kaidah asasi. Di sini saya menjawab kaidah asas itu ada 5. Yang pertama yaitu kaidah segala perbuatan itu bergantung pada niat. Dasar hukumnya yaitu surat Al-Imran ayat 145. Kaidah yang kedua, keyakinan tidak akan hilang dengan keraguan. Kaidah yang ketiga yaitu kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Dalil hukumnya yaitu surat An-Nahl ayat 7. Kemudian kaidah yang keempat yaitu tradisi itu dapat menjadi sebuah hukum. Dalil hukumnya yaitu surat Al-A'raf ayat 199. Kemudian kaidah yang kelima atau kaidah yang terakhir yaitu kemudorotan itu bisa dihilangkan. Oke, jawaban yang kedua yaitu soalnya terkait pilihlah salah satu kaidah asasi tersebut dan kemudian analisislah menurut KUHP. Nah, di sini saya akan memilih satu kaidah yaitu tentang tradisi itu dapat menjadi sebuah hukum. Nah, pasti di dalam suatu wilayah atau daerah-daerah tertentu rata-rata pasti memiliki adat tersendiri. Nah, saya akan menjelaskan tentang adat, yaitu adat adalah apa yang dianggap baik dan benar oleh manusia atau oleh masyarakat itu sendiri yang dilakukan secara berulang-ulang. Sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Nah, itu yang dinamakan adat. Untuk hukum adat sendiri, pengertiannya yaitu tentang pengertian dari hukum adat yaitu aturan tidak tertulis yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Aturan yang tidak tertulis yang ada di dalam masyarakat itu sendiri yang telah diwariskan kepada mereka dari nenek moyang sebelum mereka. Saya ulang kembali. Aturan yang tidak tertulis yang ada di dalam masyarakat itu sendiri yang telah diwariskan kepada mereka dari nenek moyang sebelum mereka. Nah, di sini saya akan mencontohkan sebuah adat atau tradisi. Nah, saya akan memilih di daerah Aceh. Nah, contohnya yaitu tentang yang pertama itu pencurian, yang kedua itu perzinahan. Nah, saya akan membahas tentang perzinahan. Nah, apabila ada seseorang yang melakukan zina, baik itu sudah menikah atau belum terikat perkawinan, nah, maka pelaku tindak pidana itu akan dikenakan sanksi berupa cambuk ataupun dirajam. Nah, terkait sanksi tersebut berdasarkan apakah orang itu sudah menikah atau belum terikat dalam perkawinan. Nah, di sini saya akan membahas tentang KUHP terkait pembuktian pelaku tindak pidana, yaitu yang pertama itu pembuktiannya melakukan terkait keterangan saksi, yang kedua itu keterangan ahli, yang ketiga itu surat, yang keempat itu petunjuk, yang kelima itu keterangan terdakwa. Nah, dalam pembuktian zina, seseorang dapat dibuktikan apabila ada pengaduan dan merasa dirugikan. Nah, jika tidak ada pengaduan, maka itu tidak bisa dikategorikan tindak pidana dan tidak bisa dilakukan pembuktian. Oke, di sini saya akan melanjutkan jawaban nomor 3, yaitu soalnya tentang salah satu muatan KUHP yang belum sesuai dengan hukum pidana Islam. Nah, di sini saya akan menjawab tentang hukum positif atau KUHP yang terkait pengambilan keputusan dalam pembuktian, yaitu adanya kesaksian hakim dan 2 alat bukti yang sah dalam persidangan. Namun, dalam konon itu harus mendatangkan 4 orang saksi yang harus melihat secara langsung, baik dalam waktu, tempat, dan pelaku yang sama. Terkait KUHP, dalam pasal 185 ayat 6, persesuaian keterangan saksi dari satu dengan yang lainnya itu harus sama. Namun jika terjadi perbedaan keterangan,
maka pelaku tindak pidana zina tersebut dapat membebaskan dari tuntutan bersalah. Nah, terkait alat-alat bukti dalam KUHP yang belum tercantum dalam hukum pidana Islam, yaitu berupa kesaksian, ikrar, sumpah, penolakan pihak tergugat atau nukul, korimah, dan kosamah. Nah, di sini saya akan mencontohkan yang belum sesuai dengan hukum pidana Islam, yaitu alat digital atau elektronik yang belum diakui oleh KUHP sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan. Ya, terima kasih. Itu jawaban dari saya terkait UAS dalam mata kuliah Qawaid Fiqhiyah Jinayah. Jika ada saran atau masukan dari teman-teman, silakan komentar di kolom komentar di bawah. Semoga dalam pandemi ini semoga cepat membaik. Semoga selalu diberikan kesehatan dan selalu dilancarkan rezekinya. Cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Saya mengucapkan pamit atau mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.